Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian. Kali ini gue membahas lagi yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United lagi. Oke, langsung aja ke videonya. Check this out. Berita pertama yaitu jawaban tegas Corentin Tolisso untuk rumor gabung MU. Tidak ada negosiasi. Gelandang Bayern Munchen yaitu Corentin Tolisso menegaskan tidak pernah melakukan negosiasi dengan Manchester United. Saat ini pemain berusia 25 tahun tersebut fokus menjalani masa pemulihan cedera yang dialami. Corentin Tolisso memang santer dikaitkan dengan MU. Bukan hanya setan merah, pemain asal Prancis juga disebut masuk dalam daftar belanja Inter Milan pada musim depan. Rencana MU membeli Tolisso mendapat dukungan dari sang mantan pemain yaitu Rafael da Silva. Dia pernah menjadi rekan Tolisso di Lyon. Rafael menyebut Tolisso bakal sempurna untuk MU. Tolisso salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain dengan saya. Saya pikir dia akan sempurna untuk Manchester United. Semoga dia pindah ke sana, tulis Rafael di akun Twitter miliknya. Corentin Tolisso adalah sang agen yaitu Eric Castagino mengonfirmasi rumor yang menyebut dia bakal pindah ke Manchester United. Pada momen ini Tolisso dipastikan sama sekali tidak memikirkan pindah ke klub lain. Saya tidak melakukan negosiasi dengan MU. Corentin Tolisso saat ini cedera dan kembali ke lapangan menjadi prioritas utamanya pada momen ini, ucap Eric Castagino. Tolisso mengalami cedera ligamen ankle pada April 2020. Cedera ini membuat mantan pemain Lyon harus absen lama. Sejauh ini dia belum juga sembuh. Tolisso disebut baru akan sembuh pada Juli 2020. Tolisso juga pernah mengalami cedera parah pada September 2018 lalu. Tolisso mengalami cedera ACL dan harus absen selama 5 bulan. Cedera ini membuatnya karir di Bayern Munchen redup. Corentin Tolisso tampil sangat apik saat membela Lyon. Dia kemudian memikat Bayern Munchen pada Juli 2017. Di Rotten rela membayar 41,5 juta euro untuk membeli Tolisso dari Lyon. Tolisso tampil cukup bagus pada musim pertamanya di Bayern. Dia memainkan 26 laga di Bundesliga dan menjadi 17 kali menjadi pemain inti dan mencetak 6 gol. Kontribusinya cukup besar untuk tim utama. Namun musim kedua berjalan buruk bagi Tolisso. Karirnya dihantui cedera parah. Menit bermainnya turun drastis. Pada musim 2018-2019 dia hanya tampil 2 kali di Bundesliga dan Tolisso tak kunjung menemukan performa terbaiknya pada musim 2019-2020 ini sebelum cedera kembali menghantamnya. Berita selanjutnya yaitu duetkan Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Ini prediksi formasi Manchester United. MU kemungkinan besar akan mengombinasikan Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Pasalnya Pogba telah sepenuhnya pulih dari cedera. Fernandes memberikan dampak besar bagi MU. Dibeli pada Januari 2020, dia langsung menjadi pemain inti Manchester United. Pemain asal Portugal itu telah mencetak 3 gol dan 4 assist. Bersama Bruno Fernandes, MU tampil sebagai tim yang berbeda. The Red Devil kini punya pemain kreatif yang bisa menyuplai bola ke lini depan. Elemen ini sempat hilang saat Paul Pogba mengalami cedera. Saat Bruno Fernandes mulai nyetel dengan permainan MU, Paul Pogba sembuh dari cedera. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumit bagi Ole Gunnar Solskjaer memilih satu di antara mereka. Lantas, andai Solskjaer memilih menduetkan Bruno Fernandes dan Paul Pogba, seperti apa prediksi formasi dari MU? Berikut ini adalah ulasannya. Bisa saja MU mencoba formasi 4-2-3-1. Formasi ini sempat menjadi pilihan utama Solskjaer khususnya pada masa awal menjadi manajer MU. Pada formasi ini Solskjaer bisa memainkan Bruno Fernandes sebagai gelandang serang yang merupakan formasi terbaiknya. Adapun Paul Pogba bisa sedikit lebih ke belakang. Formasi 4-4-2. Formasi ini mungkin cukup klasik. Akan tetapi dikutip dari sejumlah media Inggris, formasi ini tengah dipertimbangkan Solskjaer. Manajer asal Norwegia ini mencobanya pada beberapa sesi latihan tim setan merah dalam sepekan terakhir. Formasi 3-1-4-2. Paul Pogba dan Bruno Fernandes jadinya punya karakter yang hampir mirip. Kedua pemain akan lebih optimal jika lebih ofensif daripada defensif. Nah, formasi 3-1-4-2 bisa mengkombinasi gaya bermain keduanya. Formasi 3-4-1-2. Ini adalah formasi yang dipakai Solskjaer saat mengalahkan City. Rashford bisa berduet dengan Anthony Martial di lini depan dan Bruno Fernandes menempati posisi tepat di belakangnya. Berita selanjutnya itu Manchester United lirik penyerang AS Monaco. MU tampaknya sudah bisa move on dari Timo Werner. Klub Premier League itu kini mulai merilik pemain lainnya. Salah satu di antaranya adalah penyerang AS Monaco yaitu Wissam Ben Yedder. Membeli striker merupakan salah satu kebutuhan utama MU saat ini. Pasalnya opsi lini serang mereka cukup terbatas selepas kepergian Romelu Lukaku. United pada awalnya ingin mendatangkan Timo Werner, namun striker Leipzig itu diberitakan saat ini merapat ke rival mereka yaitu Chelsea. Lethen Sport mengklaim bahwa MU saat ini sudah mengalihkan fokus mereka. Mereka diberitakan tertarik untuk mendatangkan Wissam Ben Yedder.
Menurut laporan tersebut, Solskjaer terkesan dengan rekam jejak Ben Yedder sebagai seorang striker. Ia telah menunjukkan performa yang mengesankan selama membela Sevilla. Ia juga tampil ganas bersama AS Monaco di mana ia mencetak 19 gol dan 9 assist bagi AS Monaco. Striker timnas Prancis itu juga diberitakan memiliki gaya bermain yang disukai oleh Solskjaer, sehingga manajer MU tersebut tertarik untuk mendatangkannya. Menurut laporan tersebut, MU benar-benar menyeriusi perburuan Ben Yedder. Perwakilan Setan Merah diberitakan sudah membuka pembicaraan dengan sang agen. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk mendatangkan sang striker. Perwakilan striker 29 tahun itu diberitakan masih mempelajari tawaran dari United dan akan segera memberikan jawaban kepada Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim AS Monaco siap menjual Ben Yedder karena mereka tengah mengalami krisis perekonomian. Mereka siap melepas sang striker yang 40 juta euro di musim panas ini. Berita selanjutnya itu, MU sudah sodorkan tawaran pertama kepada Donny van Beek. Kabar Manchester United tertarik melihat pemain muda Ajax Amsterdam yaitu Donny van Beek tampaknya serius. Manajemen Setan Merah dikabarkan sudah menyodorkan tawaran pertama untuk Van Beek. Van Beek sudah dikaitkan dengan MU sejak musim lalu. Setan Merah dikabarkan terkesan dengan permainan sang gelandang yang membuat Ajax Amsterdam mengawinkan gelar Eredivisie dan KNVB Beker pada musim lalu. Beberapa hari yang lalu, pihak Ajax melalui sang CEO yaitu Edwin van der Sar mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyebut bahwa MU benar-benar tertarik memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Marca mengklaim MU benar-benar serius merekrut Van Beek. Mereka juga tengah berdiskusi dengan agen Van Beek. Setan Merah sudah menyerahkan draft kontrak tersebut untuk Van Beek. Pihak Van Beek sudah menerima proposal tersebut dan tengah mempelajari tawaran yang masuk dari MU. MU tampaknya harus siap keluar uang banyak untuk mendapatkan jasa Van Beek. Edwin van der Sar mengatakan siap bernegosiasi dengan klub manapun yang menginginkan sang gelandang. Namun ia menegaskan Ajax tidak akan melepas Van Beek dengan harga yang murah. MU yakinnya harus keluar uang sekitar 60 juta euro atau sekitar 968 miliar rupiah untuk memboyong sang gelandang ke Old Trafford. MU bukan satu-satunya tim yang tengah mencoba mendapatkan jasa Van Beek. Sang gelandang juga diberitakan menjadi incaran Real Madrid di musim panas nanti. Berita selanjutnya itu, Manchester United incar Bernardeschi jika gagal dapatkan Sancho. MU dikabarkan telah menunjuk winger Juventus yaitu Federico Bernardeschi sebagai target transfer musim panas jika mereka gagal merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Sancho saat ini adalah target transfer utama MU untuk musim panas ini. Namun mendatangkan Sancho bukanlah sebuah perkara yang mudah, karena City dan Madrid juga menginginkan tanda tangan winger 20 tahun asal Inggris tersebut. Selain itu, Dortmund juga memasang harga sekitar 100 juta pound untuk Sancho, bahkan di tengah ketidakpastian situasi ekonomi karena pandemi virus corona. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, MU kemungkinan mencari opsi lain, dan menurut sebuah media Italia, Bernardeschi lah yang ditunjuk sebagai opsi kedua MU. Laporan tersebut menyebutkan bahwa MU telah menanyakan harga Bernardeschi, yang sebenarnya tak masuk dalam daftar jual Juventus, namun diyakini akan dilepas dengan harga sekitar 32 juta pound. Berita terakhir yaitu Manchester United seriusi perburuan Ansu Fati. Klub Premier League yaitu Manchester United diberitakan sangat serius untuk mendatangkan jasa Ansu Fati. Setan Merah disebut bakal mengupayakan pembajakan wonderkid milik Barcelona tersebut di musim panas nanti. Ansu Fati merupakan produk terbaru La Masia yang berhasil menembus tim utama Barcelona. Ia diorbitkan oleh Ernesto Valverde di awal musim kemarin saat Lionel Messi harus absen karena cedera. Tidak disangka-sangka sang pemain muda menunjukkan performa yang sangat impresif. Ia mengemas 5 gol dan 1 assist dalam total 24 penampilan bagi Barcelona musim ini. Kita akan tertarik untuk mendatangkan jasa sang penyerang. Sport mengklaim Setan Merah akan benar-benar seriusi dalam coba mendatangkan sang pemain ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik untuk mendatangkan Ansu Fati. Ia menilai sang pemuda memiliki bakat yang luar biasa besar. Ia percaya pemain 17 tahun itu berpotensi menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di masa depan. Untuk itu, ia yang membajak talenta istimewa itu ke timnya di musim panas nanti. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa transfer Fati ke Old Trafford itu sangat kecil kemungkinan bisa terrealisasi. Barcelona dikabarkan sama sekali tidak berminat melepas Fati. Mereka menilai sang pemuda adalah aset yang berharga untuk tim mereka. Untuk itu mereka akan menolak semua tawaran yang masuk untuk Fati di musim panas nanti. Fati saat ini terikat kontrak di Barcelona hingga tahun 2022 dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Biaya pelepasan sebesar 110 juta euro.
Sekian info sepak bola kali ini, tentunya jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info sepak bola yang lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.